Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi. Dan sebelum itu, kelompok kami akan memperkenalkan setiap anggota kami. Perkenalkan, nama saya Riki Adhika Saputra dengan NIM 14122000207. Kenalkan, saya Latisa Ora Ilmanzani dengan NBI 112. Perkenalkan, nama saya Adina Putri Mayang-Sari dengan NBI 118. Perkenalkan, nama saya Ilham Ari Zamzam dengan NBI 217. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Suseno Putra, NBI 141220021. Oke, yang pertama ada pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Menurut Robin dan Judge tahun 2016, perilaku organisasi mencakup perilaku individu dalam organisasi serta cara perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Tujuan perilaku organisasi adalah untuk memahami bagaimana individu bereaksi dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap produktivitas, kepuasan kerja, dan perputaran pekerjaan. Selanjutnya ada perilaku organisasi dalam tingkat individu. Pada tingkat individu, perilaku dalam organisasi dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungannya. Setiap individu membawa keterampilan, keyakinan, harapan, kebutuhan lalu yang berbeda, sehingga perilakunya pun bervariasi. Menurut Sophia 2008, untuk memahami perilaku individu, kita perlu mempelajari beberapa aspek berikut. Yang pertama ada ciri-ciri biografis, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga ada sikap atau attitude, yang keempat kemampuan, yang kelima ada persepsi. Selanjutnya ada perilaku organisasi dalam tingkat kelompok. Robin 1966 mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Prestasi kelompok dapat dipengaruhi oleh dua hal, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternalnya adalah struktur wewenang, peraturan, dan budaya organisasi. Untuk faktor internalnya adalah kemampuan dan karakteristik kepribadian. Perilaku organisasi dalam tingkat organisasi. Yang pertama yaitu adalah struktur organisasi. Mengatur distribusi pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua, budaya organisasi, termasuk nilai, norma, dan praktik. Yang ketiga, kepemimpinan, mendefinisikan visi, strategi, dan arah organisasi pada semua tingkatan. Yang keempat, komunikasi, untuk mempercepat pengambilan suatu keputusan. Yang kelima, perubahan manajemen dan inovasi, beradaptasi dengan perubahan dan inovasi. Yang keenam, manajemen konflik dan kerjasama, untuk menyelesaikan konflik dan membangun sinergi antar unit. Dan yang ketujuh, manajemen risiko pengukuran kinerja, untuk mengelola risiko. Yang kedelapan, mengukur kinerja, untuk memantau, mengevaluasi, dan membandingkan KPI. Dan faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Contoh faktor eksternal itu ekonomi, teknologi, regulasi, dan persaingan. Dan faktor internal sumber daya manusia, organisasi, kepemimpinan, dan struktur organisasi. Kedua faktor itu sangat mempengaruhi dan berikatan pada perilaku organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan memahami perilaku organisasi.
Tujuan memahami perilaku organisasi tersebut ini ada 4, yaitu prediksi, eksplanasi, pengendalian, serta keterkaitan disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Untuk pengertian prediksi itu sendiri yaitu memprediksi bagaimana orang lain akan berperilaku di masa depan jika perilaku mereka teratur dalam organisasi. Untuk eksplanasi adalah menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, pengendalian. Pengendalian itu seperti pengawasan yang terjadi dalam organisasi. Keterkaitan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi itu ada 3, yaitu psikologi, psikologi sosial, dan ilmu politik. Pengertian dari psikologi tersendiri yaitu mempelajari perilaku individu di tempat kerja. Mempelajarinya itu seperti kayak motivasi, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, penilaian kinerja, dan lain-lain. Pengertian dari sosiologi itu mempelajari hubungan manusia dengan sesamanya. Secara khusus, sosiolog telah memberi kesumbangan terbesar kepada perilaku organisasi melalui penelitian mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi. Selanjutnya yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial ini memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi, serta fokusnya pada pengaruh individu terhadap orang lain. Yang terakhir yaitu ilmu politik. Ilmu politik ini mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Topik-topiknya itu seperti yang strukturisasi konflik dan alokasi kekuasaan. Gambaran model hubungan disiplin ilmu terhadap studi keorganisasian menurut Robin. Nah, yang tadi saya jelaskan, kan ada disiplin ilmu itu ada 4 ini kan, psikologi, sosiologis, psikologi sosial, dan antropologi dan ilmu politik. Ada 5. Nah, psikologi ini tuh fokus pada individu dalam organisasi. Psikologi membantu memahami hal-hal seperti motivasi, kepribadian, pelatihan, pengambilan keputusan oleh individu, efektivitas kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lain-lain. Untuk sosiologi itu menjelaskan dinamika kelompok dalam organisasi, seperti norma, status, konflik, komunikasi, kekuasaan, teori organisasi formal, birokrasi, perubahan organisasi, dan sosialisasi. Untuk psikologi sosial itu menggabungkan psikolog dan sosiologi. Jadi terdapat perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, dan lain-lain. Antropologi membandingkan norma-norma, perbandingan nilai-nilai, dan perbandingan sikap-sikap. Untuk ilmu politik, yaitu konflik politik intra-organisasi dan kekuasaan. Yang selanjutnya ada tipe kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Menurut beliau, tipe kepribadian dibagi menjadi 2, yaitu kepribadian introvert dan extrovert. Yang introvert adalah individu introvert cenderung tertutup dan lebih suka melakukan introspeksi mendalam. Mereka lebih nyaman menghindari aktivitas sosial besar dan lebih menyukai suasana yang tenang. Sedangkan orang ekstrovert cenderung lebih terbuka terhadap dunia luar, berorientasi pada hubungan sosial, dan suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka lebih aktif dalam lingkungan sosial. Tipe-tipe kepribadian menurut beliau, Carl Gustav Jung, adalah pemikir introvert, yaitu tidak emosional, kurang ramah, dan fokus pada ide abstrak. Terus ada pemikir ekstrovert, berorientasi pada kenyataan objektif, ingin orang lain berpikir serupa. Yang seterusnya ada perasa introvert, yaitu memiliki emosi kuat tetapi tertutup, mengekspresikan diri lewat seni. Yang keempat, perasa ekstrovert, yaitu emosional dan mudah berubah tergantung situasi. Yang kelima ada pendria introvert, yaitu tenang dan terkontrol tapi kurang bisa bersosialisasi. Yang keenam ada pendria ekstrovert, yaitu realistik, pekerja keras, dan menikmati hal-hal indrawi. Yang ketujuh ada intuitif introvert, yaitu terisolasi dalam pikiran primitif, sulit berinteraksi, tapi sangat intuitif.
Yang ke-8 yaitu intuitif, intuitif extrovert, yaitu selalu mencari hal baru dan pandai pandai memperkenalkan ide baru. Yang kedua ada tipe kepribadian menurut Galenus. Menurut beliau, tipe kepribadian ini terbagi yaitu koleris, melankolis, flegmatis, dan sanguinis. Yang koleris adalah orang koleris memiliki karakter pemimpin yang kuat, berkemauan keras dan sangat positif. Namun mereka juga sering keras kepala dan suka memberi perintah. Untuk yang melankolis, yaitu sifat analitis dan perfeksionis mendefinisikan tipe melankolis. Mereka sensitif dan fokus pada detail, namun mudah kecewa dan sulit membangun hubungan. Yang ketiga ada pragmatis. Pragmatis adalah orang yang tenang, damai, dan netral dalam menghadapi konflik. Mereka cenderung menghindari pertengkaran dan lebih suka menjadi pendengar. Yang terakhir ada sanguinis. Sanguinis adalah pribadi yang optimis, mudah bergaul, dan penuh semangat. Namun mereka sering sekali sulit fokus dan cenderung pelupa. Oke, selanjutnya yaitu tipe kepribadian menurut Kretzschmer. Yang pertama itu ada tipe astenik, tubuh kurus dan kecil, biasanya pemalu dan lebih tertutup, seperti eh, eh, tidak suka bersosialisasi. Dan selanjutnya yaitu tipe atletik, memiliki tubuh berotot dan kuat. Orang dengan tipe atletik cenderung tegas, berani, dan energik. Seperti orang-orang yang lebih suka eh, olahraga dan lebih mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu tipe piknik, orang dalam tubuh gemuk, ramah, dan mudah bersosialisasi. Mereka cenderung lebih santai dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Dan selanjutnya yaitu tipe displastis. Tipe ini tidak termasuk ke dalam 3 tipe utama dan menunjukkan karakteristik yang tidak konsisten. Jadi kayak tipe displastis ini selalu berubah-ubah sifatnya. Next. Selanjutnya yaitu tipe kepribadian menurut Sheldon. Yang pertama yaitu endo endomorph. Orang dengan tubuh gemuk cenderung bersikap ramah, santai, dan menikmati kenyamanan. Mereka lebih suka berinteraksi sosial dan menikmati makanan. Dan selanjutnya yaitu mesomorph. Individu dengan tubuh berotot cenderung berorientasi pada tindakan aktif, percaya diri, dan suka tantangan. Selanjutnya yaitu ektomorph. Orang bertubuh kurus cenderung pendiam, sensitif, intelektual, dan lebih tertutup atau ekstrovert. Jadi kedua kepribadian menurut Sheldon dan juga Kratzheimer ini menjelaskan bahwa eh, tubuh juga bisa mempengaruhi eh, kepribadian mereka, sifat-sifat mereka. Oke. Jadi kesimpulan yang didapat dari materi ini yaitu secara keseluruhan perilaku organisasi merupakan bidang yang penting untuk mempelajari agar sebuah organisasi dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya manusia, meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan strategisnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Terima kasih.